Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. anak-anakku Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melakukan pembelajaran, ketemu lagi ya di pertemuan yang kedua ya dengan materi nanti terkait dengan permasalahan vilen. Pimpin berdoa dulu ya agar apa yang kita lakukan pada siang hari ini ada manfaatnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti sangat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku, sebelum saya mulai untuk pembelajaran siang hari ini, izinkan Bapak untuk melakukan absensi dulu. Sebenarnya untuk absensi itu sudah bisa saya lihat dari layar monitor, dari kegiatan daring hari ini ada beberapa anak yang mungkin belum bisa bergabung, tapi ada juga beberapa anak yang sudah bisa tergabung. Mungkin yang belum bisa tergabung tadi ada yang terkendala untuk masuk joinnya, ada kesulitan seperti itu. Untuk itu saya absen dari Aziza. Aziza ada ya, di sini ada. Kemudian Dela ada. Anakku semuanya, pada kegiatan siang hari ini sebelumnya ya, ini musimnya sudah mulai musim hujan, tolong dijaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Belajar tidak harus disuruh sama Bapak Ibu guru, tidak harus dikasihkan tugas, harus dikerjakan di rumah, tapi belajar itu bisa mulai dari membaca materi sebelum diajarkan dan sebagainya. Saya mohon semangat belajarnya itu ditingkatkan. Kemudian materi hari ini itu adalah tentang mencari di mana letak permasalahan vilen. Pada minggu kemarin sudah Bapak berikan materi tentang permasalahan vilen, diagnosa permasalahan vilen. Oke, sebelum ke situ ya Bapak jelaskan di modul di classroom pembelajaran yang asinkron sudah dilakukan, yaitu di pembelajaran asinkron sudah Bapak upload materi. Ya, mungkin saya share dulu materinya. Sudah bisa dilihat anak-anakku? Sudah. Ya, ini di classroom ya kegiatan pembelajaran asinkron anak-anakku semuanya sudah membaca modulnya terkait dengan permasalahan vilen. Kemudian di situ juga ada tugas yang harus kalian kerjakan, yang mana di LKPD di KD 3.2 di pertemuan kedua. Kemudian modulnya ada di permasalahan vilen. Tuh. Jadi ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti habis ini langsung kalian presentasikan hasilnya dari LKPD ini yang ada ini. Ya, jadi sebelum kalian mempresentasikan hasilnya mungkin terkait dengan modul ya permasalahan vilen sama LKPD yang ada di Google Classroom. Kalau ada permasalahan, sekali lagi kalau ada permasalahan silakan bisa ditanyakan, silakan. Atau ada hal-hal yang belum dipahami bisa ditanyakan. Tapi ya udah minggu kemarin Bapak itu sudah memberikan materi tentang permasalahan vilen. Coba saya ingin tahu apa sih hasil dari minggu kemarin. Coba saya ingin tahu apa. Ya masih ingat enggak? Siapa yang bisa? Ya, ingat. Silakan. Ya, untuk permasalahan pada vilen itu ada dua, Pak, dibagi dua, masalah fisik dan masalah non-fisik. Jadi untuk masalah fisik sendiri adalah masalah yang terjadi pada perangkat yang digunakan untuk membuat jaringan VLAN sendiri. Seperti halnya itu bisa terjadi di switch-nya, kabelnya, atau NIC-nya sendiri, dan lain sebagainya. Terus untuk masalah yang kedua itu adalah masalah non-fisik. Masalah non-fisik sendiri adalah masalah yang terjadi pada software, driver, ataupun pada konfigurasi VLAN itu sendiri. Seperti halnya alamat IP yang salah, driver NIC yang belum terinstall, atau ada kesalahan pada waktu pembuatan perintah konfigurasi di VLAN-nya. Oh ya, ya bagus sekali. Terima kasih Aziza ya karena
materi yang Bapak berikan minggu kemarin itu adalah permasalahan tentang villain, betul sekali ya. Permasalahan villain kemarin itu dibagi menjadi dua, intinya kan permasalahan fisik sama permasalahan non fisik. Oke. Kemudian sebelum saya melanjutkan ke materi villain, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan modul atau di LKPD, silakan ditanyakan dulu. Silakan, mungkin ada yang tanyakan? Iya Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kan setelah saya membaca modul LKPD-nya sendiri tentang cara memperbaiki VLAN-nya, Ya. berarti untuk bisa mengetahui di mana letak permasalahan pada VLAN itu, kita harus tahu gejala-gejala yang ditimbulkan dari permasalahan itu sendiri ya Pak? Iya. Seperti artinya autentikasinya, Iya. dan lain sebagainya. Terus untuk proses autentikasi sendiri terkadang kan ada problemnya di situ Pak. Itu mungkin apa yang menyebabkan proses autentikasinya itu sedikit ada permasalahan di situ Pak? Ini nggak di aplikasinya, jadi langsung implementasi di jaringannya langsung. Oh, itu ya. Berarti masalah autentifikasi ya yang ditanyakan sama Aziza atau terkait dengan permasalahan yang ditemukan di dalam membaca modulnya itu. Mungkin sebelum Bapak menjawabnya, mungkin dari anak-anakku semuanya yang sudah membaca modul bisa membantu Bapak untuk menjawab apa yang sudah ditanyakan sama Aziza. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Elin. Kalau menurut saya membaca modul tentang cara memperbaiki VLAN berarti untuk bisa mengetahui di mana letak permasalahannya pada VLAN, kita harus tahu gejala yang ditimbulkan dari permasalahan itu sendiri, Pak. Oke, ya jadi intinya seperti ini ya. Untuk mencari di mana letak permasalahan VLAN, itu kita harus tahu dulu gejala-gejala yang ditimbulkan itu seperti apa. Misalkan yang pertama apa yang disampaikan sama Aziza tadi. Kalau masalah autentifikasinya itu lama, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu dari bandwidth yang ada. Bisa. Kemudian komputer yang terhubung di dalam jaringan itu sendiri, berapa banyak komputer yang terhubung ke dalam jaringan itu sendiri. Kemudian di situ kan menggunakan switch ya, menggunakan switch manageable. Ya, jadi kita harus lihat satu persatu dari gejala-gejala yang ada. Jadi kalau dilihat dari satu persatu gejala-gejala yang ada sudah semuanya, nanti kita tahu, oh ternyata permasalahannya itu bisa jadi pada switch-nya, bisa jadi pada firewall-nya melakukan update dan sebagainya dari di situ. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam VLAN itu sebenarnya bisa ya diketahui dengan cara mendiagnosis ya gejala-gejala yang ditimbulkan. Misalkan kalau komputer antar komputer tidak bisa terhubung, berarti kita harus ngecek dulu, ngecek mulai dari apa? Mulai dari fisik dulu, kabelnya sudah terhubung atau belum. Kemudian kalaupun kabelnya sudah terhubung, dilihat lampu indikatornya. Lampu indikatornya itu nyala atau tidak, atau kabelnya dites menggunakan LAN tester. Kalau kabelnya tidak ada masalah, lampu indikatornya juga nyala, kita cek yang kedua yaitu IP address-nya. Mungkin kalau kabelnya tidak ada masalah, kemudian ketemu nanti IP address-nya sudah betul atau masih kosong belum diisi. Kalaupun IP address-nya salah, berarti kita akan memperbaiki IP address itu sesuai dengan network yang digunakan atau mengisi IP address itu sendiri dengan network yang akan digunakan seperti itu. Jadi itu intinya seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin Bapak akan menjelaskan sedikit materi ya, sedikit materi sebagai tambahan agar kalian nanti bisa menjawab LKPD-nya, kemudian hasil dari LKPD itu nanti silakan dipresentasikan ya, silakan dipresentasikan dan nanti yang lainnya ya dikumpulkan melalui Google Classroom seperti itu. Jadi nanti lainnya nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, langsung Bapak presentasikan materinya.
sebentar saya share dulu untuk materinya ya. Oke ya, sudah bisa dilihat anak-anak semuanya? Iya Pak, sudah. Nah, ini adalah materi terkait dengan permasalahan VLAN. Untuk materinya, ya KD-nya, yang pertama kompetensi dasarnya yaitu menganalisis permasalahan VLAN. Kemudian untuk keterampilannya 4.2-nya melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Tujuan dari pembelajaran kali ini anak-anakku nanti yang pertama indikatornya dulu ya, indikatornya adalah memeriksa di mana letak permasalahan VLAN. Yang kedua yaitu setelah mengetahui letak permasalahannya di mana, berarti anak-anakku nanti bisa memperbaiki permasalahan dari VLAN itu sendiri. Tujuan dari pembelajaran ya, tujuan dari pembelajaran setelah mengamati modul dan media tentang permasalahan VLAN, ya peserta didik dapat ya memeriksa di mana sih letak permasalahan pada VLAN tersebut dengan tepat. Ya, di mana letaknya permasalahan VLAN itu dengan tepat. Kemudian setelah mengetahui di mana letak permasalahan VLAN tersebut dengan tepat, ya, yang kedua yaitu bisa memperbaiki permasalahan VLAN tersebut dengan benar. Itu adalah tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini. Oke, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam VLAN itu sebenarnya ini adalah permasalahannya ya. Berikut ini adalah masalah-masalah yang terjadi pada jaringan LAN atau penyebab dan juga cara mengatasinya. Yang pertama yaitu bisa terjadi kerusakan pada kabel atau konektornya. Ya, kemarin kan ada permasalahan fisik dan ada permasalahan non fisik. Permasalahan ini termasuk permasalahan fisik, yaitu kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan pada kerusakan pada hub atau switch-nya. Jadi ini juga termasuk kerusakan pada fisik. Kemudian yang ketiga, kerusakan atau local area connection tidak muncul. Ini tergolong pada permasalahan pada non fisik, yaitu nanti bisa drivernya yang belum terinstall. Kemudian yang keempat, icon LAN tidak berkedip. Ya, icon LAN tidak berkedip itu bisa disebabkan karena satu, mungkin kabelnya tidak terhubung. Kemudian yang kedua, kabelnya, konektornya longgar atau gimana, atau kabel pemasangan kabelnya salah, seperti itu. Untuk yang nomor 5, sering mengalami kegagalan server. Jadi server itu tidak bisa terhubung secara langsung ke klien. Jadi penyebabnya itu nanti bisa karena IP address-nya yang salah, tidak satu network dan sebagainya. Itu nanti bisa dilakukan diagnosis melalui gejala-gejala yang ada. Dari diagnosis tersebut, kita nanti bisa menentukan, oh ternyata permasalahannya itu di mana. Atau di IP-nya, atau di drivernya, atau di kabelnya, atau di konfigurasi VLAN itu sendiri. Jadi dari permasalahan-permasalahan tersebut, kita tahu letaknya di mana. Setelah kita mengetahui letaknya di mana, kita bisa melakukan perbaikan. Kita bisa melakukan perbaikan masalah tersebut. Ya. Kemudian prosedurnya untuk melakukan perbaikan itu adalah satu, memastikan perangkat jaringan komputer sudah berfungsi semua, ya seperti pada router, ya lampu indikator pada masing-masing perangkat jaringan tersebut. Kemudian yang kedua, kita memastikan ya kabelnya sudah terpasang dengan benar atau belum. Kalau kabelnya belum terpasang dengan benar, berarti tugas kita adalah memasangnya dengan benar. Kemudian yang ketiga, apabila perangkat jaringan sudah berfungsi, maka kita lakukan dengan uji tes ping. Ya, ping, misalkan ketujuan ke komputer mana, kita ping melalui komputer yang akan dituju. Tujuannya kemana, kemudian kita tes ping dengan komputer yang akan melakukan tujuan di situ. Jadi setelah kita ping, nanti hasilnya sebagaimana. Kalau request timeout berarti komputer tujuannya itu belum terhubung. Tapi kalau hasilnya replay time, berarti di situ komputer yang dituju sudah terhubung. Kemudian yang keempat, cek pada konfigurasi VLAN-nya.
ya, apakah konfigurasi VLAN-nya itu sudah betul, perintahnya, sintaknya sudah betul atau masih ada yang salah. Itu adalah prosedur atau teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN, ya. Kemudian ya itu di dalam modul mungkin anak-anakku juga sudah melihat ada video cara melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Ya di situ nanti bisa dilihat videonya. Tuh, jadi itu tadi anak-anakku ya masalah terkait dengan VLAN, masalah terkait dengan VLAN. Jadi mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena tugas LKPD ini sudah harus kalian kerjakan pada saat asinkron, jadi saya mohon hasil dari tugas itu silakan dipresentasikan. Sekali lagi, silakan tugas dari LKPD itu silakan dipresentasikan. Kan di situ kan ada beberapa soal ya. Jadi tolong yang dipresentasikan itu misalkan permasalahannya itu apa. Misalkan di situ kan di tugas itu kan ada jelaskan di mana kemungkinan letak permasalahan pada jaringan VLAN tersebut. Kemudian ada beberapa permasalahan. Silakan diambil satu. Ya, Pak. Atau masih proses mengerjakan ini? Proses mengerjakan. Oke, yang ada yang sudah selesai mungkin? Yang lainnya yang sudah selesai? Silakan dipresentasikan. Padahal ini tugasnya kan harusnya kan diselesaikan pada saat asinkron tadi, kemudian pada saat sinkron ini kan harus disampaikan. Atau yang sudah selesai beberapa mungkin bisa dipresentasikan. Di situ kan ada beberapa permasalahan. Silakan diambil salah satu permasalahan kemudian dipresentasikan. Silakan. Ini kameranya kok nggak ada yang diaktifkan di mana ya? Nggak usah takut. Silakan. Ini Epiana nyoba. Mempresentasikan hasil tugas. Ya, silakan Jelaskan gimana Epiana. kemungkinan pada jaringan VLAN tersebut. Ya. Beberapa komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Hasil diagnosa saya, alamat IP belum dikonfigurasi. Untuk solusinya, kita isikan alamat IP yang sesuai dengan network yang digunakan. Ya. Oke, itu tadi hasil dari diagnosa dari Epiana, yaitu permasalahannya dia ngambil beberapa komputer tidak deteksi dengan komputer lain ya, Epiana ya. Kemudian tadi hasil diagnosanya seperti apa Epiana? Nggih. Alamat IP belum dikonfigurasi. Solusinya berarti memberikan IP. Mungkin ada yang bisa menambahkan ya, menambahkan dari hasil diagnosa dari Epiana tadi, bisa menambahkan hasilnya, silakan. Iya, Pak, saya mau menambahkan. Ya, silakan. Bisa. Ya, untuk hasil diagnosanya itu saya ingin menambahkan kalau secara fisik itu sudah terhubung dengan benar. Setelah itu, untuk secara non fisiknya ada beberapa komputer yang sudah terhubung secara fisik, belum terdapat IP yang satu network dengan jaringan yang digunakan itu tadi, Pak. Untuk solusinya sendiri, kita isikan alamat IP yang sesuai dengan network yang digunakan. Kemudian untuk caranya sendiri nanti kita masuk ke counter panel, kemudian network and internet itu tadi, kemudian kita pilih network and sharing center. Setelah itu change adapter setting LAN dan isikan IP tersebut yang belum diisikan tadi. Setelah itu kita bisa uji di tes ping-nya, Pak. Oke, ya. Mungkin apa yang disampaikan sama Epiana, kemudian ditambahkan sama Aziza tadi terkait dengan permasalahan komputer tidak terhubung dengan komputer lain, ya gitu kan? Tidak, atau komputer tidak terdeteksi dengan komputer yang lain.
Ya, betul tadi ya. Memang apa yang disampaikan sama Epiana tadi sudah betul. Kalau memang hasil diagnosanya itu IP-nya belum diisi, berarti kita harus memberikan IP-nya. Tapi hasil diagnosa itu kan tidak langsung menuju ke IP, ya kan? Diagnosa seperti yang sudah kalian pelajari ya. Untuk melakukan diagnosa itu kan nanti permasalahan vilen itu kan sebenarnya dibagi menjadi dua kan ya, permasalahan fisik dan permasalahan non fisik. Jadi kita harus mendiagnosa dari gejalanya dulu, gejalanya seperti apa. Kalau komputernya tidak terdeteksi dengan komputer lain, kita cek secara fisik dulu. Ya, fisiknya apa yang bisa menghubungkan antar komputer itu tersendiri? Kabelnya bagaimana? Kabelnya apakah sudah terhubung atau belum? Kalau kabelnya sudah terhubung secara fisik sudah betul, baru kita cek ya kan IP address-nya, VLAN-nya. Ya, IP address-nya ternyata IP address-nya itu salah, tidak satu network. Berarti kita harus merubah IP address tersebut jadi satu network. Kemudian kalau IP-nya masih kosong, berarti kita memberikan IP-nya seperti itu. Jadi itu tadi ya diagnosanya. Kemudian melalui diagnosa tersebut, ngecek secara fisik, ternyata ketemu permasalahannya itu pada non fisik. Pada apanya letaknya? Pada IP address. Nah, setelah kita mengetahui letaknya di situ, permasalahannya, ternyata permasalahan pada IP address, berarti kita akan memperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Karena permasalahannya itu adalah IP address-nya yang masih belum diisi, berarti kita harus mengisikan IP address-nya. Itu adalah permasalahan-permasalahan pada VLAN. Ya, itu adalah permasalahan yang ada pada VLAN. Mungkin ada yang lain atau masih proses. Kalau masih proses, saya tunggu ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk tugas evaluasi yang ada di Classroom, kemudian LKPD, itu segera diselesaikan. Ya, saya tidak mau pada saat presentasi seperti ini kalian tidak berani menyampaikan. Jadi tolong ya dilatih keberaniannya untuk menyampaikan apa yang sudah kalian kerjakan. Benar atau salah itu butuh proses. Jadi kalau salah itu nanti saya yang akan membenarkan atau temanmu yang akan membenarkan itu. Yang penting kalian sudah berani mengungkapkan hasil yang sudah kalian kerjakan. Itu ya. Sekali lagi saya minta tolong. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kalian lebih berani lagi ya untuk menyampaikan itu. Kemudian untuk tugasnya yang ada di LKPD silakan diselesaikan. Kemudian saya tunggu sampai jam 8 malam nanti tugasnya harus sudah dikumpulkan melalui Google Classroom. Ya, jadi di-share di Google Classroom untuk tugas-tugasnya sama evaluasinya di situ. Kemudian tidak kalah penting ya, saya minta tolong untuk pembelajaran hari ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba silakan mengambil kesimpulan. Iya, Pak. Ya, silakan Aziza. Pembelajaran hari ini. Setelah saya mempelajari kesimpulannya dan di modul juga, kesimpulannya hari ini adalah untuk bisa mengetahui di mana letak permasalahan VLAN dan memperbaiki VLAN-nya, kita harus kita bisa tahu di mana letak permasalahan yang ada dan kita bisa mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut, baik masalah tersebut fisik maupun non fisiknya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulan hari ini ya, jadi materi kita di minggu kemarin dan minggu ini itu ada kaitannya. Jadi kesimpulan untuk hari ini ya, untuk bisa mengetahui di mana letak permasalahan VLAN, berarti kita harus melakukan diagnosa melalui gejala-gejala yang ada, melalui gejala-gejala yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Jadi melalui gejala-gejala tersebut kita akan melakukan diagnosa baik secara fisik maupun secara non fisik. Dari hasil diagnosa tersebut nanti kita tahu di mana letak permasalahannya dan kita bisa memperbaiki permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, mungkin itu saja ya kesimpulan dari materi hari ini. Untuk materi berikutnya yaitu tentang uji hasil konfigurasi
VLAN. Jadi tolong dipersiapkan untuk materi berikutnya uji konfigurasi VLAN. Kemudian sekali lagi anak-anakku semuanya ya, tolong ya keberaniannya untuk menyampaikan hasil ya, hasil apa yang sudah dikerjakan di tugas itu silakan ya. Kalau memang disuruh presentasi itu silakan. Kenapa kalian takut? Tidak usah takut, kalian itu belajar ya. Kalau ada yang salah itu wajar ya. Jadi tugas saya itu nanti mengarahkan kalian atau ada temannya yang sudah bisa menjawab, nanti bisa membetulkan apa yang kalian jawab itu mungkin kalau ada kesalahan. Tapi kalau jawaban kalian itu benar, paling tidak kalian sudah merasa puas. Ya kan? Merasa puas, saya sudah berhasil untuk bisa mengerjakan. Kemudian temanmu juga tahu itu. Ya, jadi saya minta tolong ya untuk kedepannya ya, silakan ditingkatkan keberaniannya untuk mengungkapkan pendapat. Itu paling penting karena orang lain tidak akan tahu kemampuan kalian kalau kalian cuma diam saja. Seperti itu. Jadi kira-kira sanggup enggak anak-anakku semuanya? Sanggup. Sebelum saya akhiri ya, marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini ya bermanfaat buat kita, bermanfaat buat semuanya ya. Tuh berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.